Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Memang kursi ini kursi aja ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Musan Siregar. Saya berasal dari suatu kota atau suatu desa yang terpencil dan terpelosok, yaitu dari Padang. Padang Sidimbuan, benar teman sekali. Tepuk tangan buat Ibu Anda itu. Saya sebagai seorang kepala rumah tangga, saya memiliki istri 3. 3 ya? Oh, 2, 3. 3 ya? 3. Pertama itu saya di rumah, kedua dari parkiran, ketiga dari situ dulu. Ya, kalau sudah paham teman-teman? Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman-teman ada di atas. Yang satu di rumah itu saya pertama, itu yang paling saya cintai. Yang kedua di parkiran, tadi ada sepeda motor, benar sekali. Dan yang ketiga itu ada di sebelah sana, yaitu handphone. Benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Dan saya memiliki 3 orang anak. Jadi 3 orang anak ini bukan sulung semua ya teman-teman ya, ayah bunda. Jadi 3 anak ini ya 1, kedua dan ketiga. Beda hal ceritanya dengan 3 anak tapi sulung semua. Paham maksudnya? Atau udah paham atau belum? Kayaknya ada belum fokus ini. Saya mau tes fokus dulu dong. Siang-siang karena udah makan, udah sehat, udah refresh. Saya mau tes fokus teman-teman dulu semua atau ayah bunda sekalian. Cluenya fokus ya. Bumi itu bulat. Ya. Kalau 8 itu sama dengan 2. Kalau 26 itu berapa? 2 atau 1? Sekali lagi. Kalau 36 itu 1, 88 itu berapa? 4. Sekali lagi, udah mulai fokus, agak naik sedikit. Cluenya, pesawat mendarat di dataran. Pesawat mendarat di dataran. Jadi, kalau saya tanya 77 itu berapa? 77 itu? 77 itu? Ada yang tahu? 1, 4, 7, 10 terus? 77 itu berapa teman-teman? 3. Ada yang 3? Ada. Ada yang 2? Ada yang 1? Jadi 1 sampai 9 dan 10 ya kan? Jawab semua ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi. 45 itu berapa? 45 itu berapa teman-teman? 1, 2, 3. Ada yang 4? Ada yang 4? 2. Ada yang 4? Ada yang 4? Loro katanya. Loro. Ya, sekali lagi terakhir. 744 itu berapa? Berapa? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena kita berbicara meta communication. Nah, tadi kenapa ada kursi terus dibawa tadi oleh panitia? Ya karena kita itu berbicara nggak harus cuma dari kursi. Ya, kita nggak perlu kursi juga kita bisa bicara. Saya mau membuktikan
berbicara itu harus pakai kursi atau tidak. Ya, teman panitia, minta dong lampunya dinyalain. Saya mau cari 5 orang untuk membuktikan bahwa berbicara itu harus pakai kursi atau tidak, atau perlu kursi atau tidak, atau karena nggak ada kursi kita bisa berbicara. Ayo, dari sisi sebelah kiri ada 2 orang, siapa yang bisa membuktikan itu? Bantu saya. Ayo bunda. Ada? Dari yang sebelah sini? Ya, bapaknya silakan. Ayo 2 orang lagi. Abang, bisa bantu? Ayo. Oke, 1 orang lagi. Yang cowok. Nah, gitu dong. Kita harus jangan kamu lah. Kita sudah mau belajar komunikasi. Kita belajar di karya anak bangsa. Jadi udah mulai ditanamkan jangan kamu dong gitu kan. Kamu dong. Jadi jangan kita tunjuk teman-temannya, tapi langsung majukan diri. Ayo dari sisi sebelah sini. Ada dari ibu-ibunya, dari kakak-kakaknya yang cantik. Ayo. Ada 1 lagi, silakan ibu, bunda. Kita mau buktiin berbicara itu harus pakai kursi atau tidak sih? Apa tanpa kursi kita juga masih bisa ngomong? Oke. Ini ada 6 orang. Saya mau berkenalan satu persatu. Saya kasih waktu, nggak usah lama-lama, 3 menit. 3 menit. Panitia, tolong bantu buat mic-nya. Oke. Dengan abang siapa nih? Yobi. Silakan dengan abang Yobi. Saya kasih waktu 3 menit untuk memperkenalkan diri abang ini. Apa saja terserah, 3 menit maksimal. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yobi Azari, dipanggil Yobi. Saya berasal dari Bengkulu. Oke. Udah. Oke. Yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil. Saya sudah berkeluarga. Saya berasal dari Sumatera Barat dan domisili di Bengkong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kedai membeli cemilan, membawa roti. Pulangnya, saya ulangi maaf. Ulangi teman-teman. EA-nya mana dong? Bantu dong. Ayo Pak. Dibalas EWA ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Oke. Pergi ke kedai membeli cemilan, pulangnya membawa roti. Izinkan saya berkenalan dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang baik hati. Baik, perkenalkan, nama saya Akmal Julian. Saya biasa dipanggil Akmal. Asal saya dari Sumatera Barat dan sekarang berdomisili di Bengkong. Saya kelahiran tahun 2003. Umur saya sekarang 20 tahun. Saya tamatan SMK dan sekarang kemarin tamatan tahun 2022. Jadi bekerja selama 1 tahun sampai bulan awal Oktober kemarin, dan sekarang lagi mencari pekerjaan di Batam. Sebelumnya saya bekerja di Medan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatniwati, biasa dipanggil Yatni. Saya juga berasal dari Sumatera Barat, Padang. Saya tinggalnya di Tiban, tepatnya Tiban Raya. Alhamdulillah, saya senang sekali bergabung dengan Kansa yang mana diajak oleh kakak kelas ya, kakak angkatan saya yang bernama Bu Sadia. Dia tidak ada di sini. Ada Bu Sadianya? Saya sangat berterima kasih dan insya Allah di sini saya akan mencoba menggali potensi yang ada pada diri saya, yang mana biasa saya sebagai MC juga sudah sering, tapi masih kurang rasanya dan saya ingin menjadi MC yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya dari Tiban. Saya ibu rumah tangga. Kenapa saya ingin belajar di Kansa? Karena saya ingin mengenal Anda dan Anda semua. Tepuk tangan dong, yang muda. Selama ini saya hanya berbicara dengan tembok dan tembok. Tidak ada yang lain. Serta 2 ekor kucing yang selalu saya ajak bicara. Saya sangat berharap setelah saya berada di Kansa, saya dapat berbicara dengan sesungguhnya. Demikian saya. Tepuk tangan dong. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Syarifah atau panggilan alias Denis. Biasa kami di tempat-tempat lain nama saya Bunda. Di sini saya ingin lebih menghilangkan rasa nervous karena memang ada keberanian untuk ngomong, ada tema untuk yang diomongkan, tapi apabila kita berhadapan dengan audiens, kita selalunya agak gugup. Jadi di sini saya coba untuk belajar lebih berani dan lebih untuk memberanikan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, beri tepuk tangan dong buat teman-teman ayah bunda kita yang ada di depan ini. Ya, tadi diberi waktu perkenalan 3 menit. Ya, apakah ada teman-teman kita, ayah bunda kita berkenalan sampai 3 menit? Belum kan? Ya, itu yang dialami teman-teman dari generasi 1 sampai generasi 11 ayah bunda. Itu jika disuruh perkenalan hanya 20 detik, paling lama 50 detik. Tapi sekarang kalau mereka suruh maju itu nggak habis waktu itu. Mic itu kalau tidak dimatikan, tidak mati, tidak berhenti dan tidak turun. Ya itulah keajaibannya kita belajar di Kansa. Nah untuk itu ayah bunda, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di seminar PNB Angkatan 12 generasi 12 ini. Mudah-mudahan ayah bunda semua ada istiqomah dan niat. Semua itu bisa diasah kalau ada keinginan dan kemauan. Dan jam terbang, bukan jam tembok. Kalau jam tembok tadi seperti dikatakan bunda, itu tiap hari berbicara dengan tembok. Berbicara dengan tembok bisa berlama-lama. Ketika teman-teman di majelis taklim ataupun di lingkungan perumahan ataupun di sekolah, misalnya ada penerimaan rapat suruh sambutan, ya seperti itu, paling lama 50 detik atau 1 menit. Ya, perkenalan nama udah selesai, nggak nyampe 50 detik. Nah itulah yang terjadi pada teman-teman generasi 1 sampai generasi 11. Dengan belajarnya di kampus Karya Anak Bangsa, mereka disuruh maju, kalau tidak dimatikan mic mereka tidak turun. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Allah buat ayah dan bunda. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya teman-teman ya, itulah keajaibannya kita belajar di sini. Kita di luar sana, kita udah bisa, kita mampu. Saya kan guru, saya udah biasa. Ketika di forum yang sudah berbeda, itu akan bingung. Suruh perkenalan, dia maksimal 1 menit atau biasanya sampai 50 detik. Dan bahkan tidak sampai, bahkan 20 detik. Tapi dengan kita belajar di sini, itulah tanpa kursi kita bisa bicara. Jadi nggak ada kursi pun kita bisa bicara, ada kursi kita bisa bicara. Nah, di sini kita akan membahas meta communication. Meta communication itu apa sih sebenarnya meta communication itu? Kenapa dikatakan meta communication? Karena memiliki arti atau makna. Seperti tadi yang dikatakan teman-teman MC kita pembawa acara ini di awal berbicara, mereka berbicara istri, kalau istrinya 2 mati gitu ya kan. Nah, itu kan di situ ada maknanya, itu ada makna yang tersirat di situ. Ini matikan apa di sini sebenarnya? Ya, apakah makna ini makna sesungguhnya atau tidak? Nah, itulah marilah kita bersama-sama, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengulas, kita tanpa kita berbicara di depan ataupun jam terbang itu tidak akan bisa, dan tanpa kita belajar
dengan sendirinya kita cuma belajar jam tembok, semakin banyak kita cuma jam tembok, tapi tidak ada jam terbangnya, itu tidak bisa teman-teman ya. Ya, ini tadi ya, tanpa kursi kita bisa ngomong. Jadi kita tak perlu kursi, kita bisa ngomong. Kalau kita tahu, kita paham, kita tahu, kita paham, alurnya kita paham, kita bisa berbicara dan kita bisa didengarkan. Tapi kalau tanpa kita mengerti, ini nggak akan bisa. Ada kursi pun tidak bisa kita berbicara. Kita tidak bisa menyuarakan apa pendapat, apa isi hati atau pikiran kita, itu tidak bisa dikeluarkan. Ya, nih kursi ajaib ini. Begitu kita duduk di situ, bisa kekuasaan semuanya kita habisi dengan kursi ini. Tapi kalau tidak ada kursi, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak jadi apa-apa. Kita hanya jadi manusia biasa, kita hanya jadi penonton. Karena apa? Karena tidak ada pegangannya di situ ya teman-teman ya. Meta communication. Kenapa dikatakan meta communication? Banyak hal yang kita dapat, baik itu di makna yang sesungguhnya atau mana yang tidak sebenarnya. Karena apa? Karena komunikasi yang terjadi itu sejalan komunikasi verbal atau non-verbal. Bisa dipengaruhi itu. Meta komunikasi itu bisa dipengaruhi oleh tiga faktor teman-teman ya. Yang pertama, nih, nada suara. Kita berbicara dengan nada suara, ada nada rendah, ada sedang, ada tinggi. Itu makna dan artinya akan beda. Tapi yang kita sebutkan itu sama. Contohnya, kita berbicara dengan nada suara, Mbak, jangan duduk di situ. Mbak, jangan duduk di situ. Beda ya. Mbak, jangan duduk di situ, Mbak. Itu beda. Kenapa? Karena nggak ada pesannya di situ. Jadi kita bingung kan. Ini marah. Cuma bercanda ini bercanda nih. Mbak jangan situ, Mbak, pindah, Mbak. Ya. Jadi ada nada suara itu ada 3, rendah, sedang, dan tinggi. Kita buktikan yang sedang, tinggi, dan sama yang rendah. Kita berbicara ya, teman-teman bisa ikuti ya. Ini contoh ya. A. Teman-teman ikuti semua ya. A. 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 Beda ya? Ya? Teman-teman ya, dari suara itu beda. Di maknanya juga beda. Kita memanggil, kita menyuruh, atau perintah, itu beda. Dari nada suara. Nada suara apa? Apakah dia ini menyuruh, atau dia ini melarang, atau ini yang lainnya? Nah, di situ kita bisa bedakan dari nada suara tadi. Kemudian itu tidak terlepas dari efek dari ekspresi kita. Mbak udah makan? Sudah. Dengan kata sudah itu kita bisa lihat, ini beneran sudah makan atau belum? Mas, sudah makan? Sudah. Ini benar-benar sudah, karena benar-benar sudah makan. Tapi kalau alhamdulillah sudah, itu ada makna yang tersirat antara benar-benar sudah makan atau memang dia belum makan, atau bahkan dia sedang kelaparan. Ya, di situ kita bisa melihat ini benar nggak nih teman kita ini benar-benar memang sudah makan atau belum. Bunda, sudah makan atau belum? Sudah. Ini benar sudah ini. Sudah. Pak, sudah makan atau belum? Sudah. Sudah ya. Sudah merokok, Pak? Tidak kan? Itu benar. Tapi Pak sudah makan? Sudah. Tapi sudahnya itu ragu. Kenapa? Karena memang belum melakukan. Tapi kita biasa tadi, ada teman-teman kita komika tadi kan, mau kemana? Mau makan kemana ini? Iya, terserah. Nah, terserah ini yang bikin bingung kita nih. Saya sudah makan? Sudah. Padahal belum.
Karena malu. Diajak makan, mau makan apa? Terserah. Terserah. Yang ada kita pun berpikir, ini terserah kita, terserah dia sudah makan atau belum, atau seperti apa ini. Jadi banyak terserah. Itulah ajaibnya atau istimewanya wanita. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita, ayah bunda sekalian dan wanita. Ya, karena mereka itu memberikan teka-teki besar kepada kita. Mau jalan kemana nanti malam? Terserah. Mau jalan kemana nanti malam? Ayo ke Mega Mall, udah jelas perintahnya ke Mega Mall. Tapi kalau mau kemana kita? Terserah. Begitu kita dibawa ke Mega Mall, dia diam, ngambek. Ayo jalan, ayo nonton. Karena nggak sesuai dengan hatinya. Kita bisa baca dari ekspresi wajahnya. Ini tidak suka, tapi kenapa dia bilang terserah? Tujuh poin tadi kenapa tadi? Teman-teman di awal tadi kan ada komika kita kan, kenapa nggak 7 poin? Mau makan bakso udah jelas bakso. Kita kan cari bakso. Kenapa? Terserah. Cari keliling. Mau nonton? Terserah. Udah nonton di dalam ngambek. Nonton di bioskop, kita udah beli tiket, udah masuk, udah beli popcorn, kita mau senang happy, tapi dilihat samping popcorn nggak dimakan, dia ngambek. Kenapa? Sakit? Enggak. Atau nggak suka filmnya? Suka. Dari suara dan ekspresi kita bisa melihat. Nah, ini ada yang nggak beres dari pasangan kita ini. Nah, mereka seperti itu. Dan kaum lelaki ini jadi korbannya, korban perasaannya wanita-wanita. Ayah bunda ini wanita-wanita ini. Tepuk tangan dong buat para lelaki super kita ini, karena memang mereka ini bisa menahan emosi dan perasaannya sehingga sama-sama di situ bertanya-tanya. Si yang perempuan ini nggak peka banget sih pasangan gue. Udah bilang terserah, tetap aja dia jalan gitu. Tapi terus terang yang cowok juga gak paham apa maunya, karena di situ tidak dijelaskan. Mereka di situ hanya mengutarakan nada dengan ekspresinya, tapi gak jelas arahnya. Kalau jelas kan, ayo lah makan bakso, udah jelas kita pergi kok motor makan bakso. Tapi kalau terserah kan bingung. Dan lelaki ini hebat, dia juga menahan. Terserah terus ini. Pasangan kenapa terserah terus? Dan sebenarnya sama-sama nggak peka, ya kan? Yang perempuan nggak peka kepada laki-laki dan lakinya pun juga nggak peka. Ya sama-sama egois. Yang perempuan satu, dia minta dihargai dan minta disanjung. Dia minta lelaki tadi ini, pasangannya tadi ini meminta maaf kepadanya. Ya deh sayang, abang salah, minta maaf dong. Kita makan kemana ini? Nah, sebenarnya itu. Tapi karena kita merasa nggak melakukan kesalahan itu, kita pun tidak mau atau enggan mengungkapkan kata maaf, sehingga kita pun tetap bersikeras. Jadi kemana maunya? Ujung-ujungnya aplikasi tadi ya, teman-teman ya. Capek keliling mutar, pesan ini, ternyata nonton ini asik ini. Ternyata dia nggak suka film ini. Tapi begitu diajak tadi awalnya nonton ini, mau nggak? Mau, terserah, boleh kan? Nonton. Ternyata udah di dalam dia buka-buka aplikasi. Ternyata lihat 21, ini bagus ini bang, gitu kan? Dalam hati, ya Allah ya Tuhan, kenapa nggak dari tadi kita nonton ini? Kenapa kita nonton film ini? Ya, itulah hebatnya lelaki, bisa menahan. Dan hebatnya perempuan juga luar biasa. Mereka bisa menyembunyikan apa yang dimau dia itu, apa yang diinginkan itu, ya seperti itu, supaya itu menebak-nebak. Ya, bisa dilihat dari nada suara dan ekspresi wajah. Kemudian nggak cukup di situ saja, nada suara dan ekspresi wajah. Nih, nada suara dan ekspresi wajah. Saya ingin mengecek fokus teman-teman melalui nada suara dan ekspresi wajah. Dengan nada suara, dengan perintah, dengan clue-clue. Ini fokus enggak? Ini bisa dijalankan enggak? Ya, bisa teman-teman? Nih ya, clue-nya ini gampang dan mudah. Itu sudah banyak kita dengar dan banyak kita lihat. Clue-nya tuh saya berkata,
Saya berkata, tepuk tangan dong semuanya teman-teman. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Oke, sekali lagi lebih keras lagi semuanya. Oke. Alhamdulillah 80% di ruangan ini ternyata tidak fokus ya teman-teman ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Terbukti kan teman-teman? Kan saya bilang, saya berkata, saya tidak ada berkata tepuk tangan. Teman-teman tepuk tangan, lebih kencang, lebih keras lagi ya. Nggak dilihat dari nada suara dan ekspresi wajahnya. Lebih kencang lagi, kencang. Ya. Padahal cluenya jelas. Saya berkata, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi dong. Saya berkata, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Sekali lagi dong yang lebih keras lagi. Saya berkata, teman-teman tepuk tangannya yang paling meriah. Saya berkata, teman-teman gelekkan kepalanya. Dan saya berkata, teman-teman sekali lagi tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman. Ternyata memang udah siang ini nggak fokus ya. Agak berat kita ini, agak berat. Ini pertanyaan satu panitia, apakah perlu dikasih makan teman-teman kita ini? Karena saya tepuk tangan sekali lagi, iya. Fokusnya di mata teman. Ini dari suaranya mereka udah nggak fokus teman-teman kita ini ya. Saya curiga, jangan-jangan belum didapat makan ini, atau nasinya belum dimakan. Sudah ya teman-teman ya, yang bunda sekalian ya. Oke, sekali lagi saya berkata tepuk tangan dong semuanya. Kenapa masih ada yang malu-malu? Tepuk tangan sekali lagi teman-teman semuanya. Nah, teman-teman yang di depan paling dekat pun mereka fokus sekali. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan kencang sekali ya. Saya berkata tepuk tangan teman-teman, bukan di situ kan ada cluenya. Saya berkata, kenapa teman-teman tepuk tangan? Berarti teman-teman yang depan pun ini belum makan. Silakan dimakan teman-teman makanan yang ada di hadapannya. Sekali lagi tepuk tangan teman kita semua. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu dari ekspresi wajah, dari nada suara itu kita bisa lihat, kita bisa tentukan. Jadi kita harus fokus. Apa perintahnya itu harus jelas. Jadi jangan asal orang berkata, oh iya, tepuk tangan sekali lagi dong. Tepuk tangan, jangan. Ya, bisa ya. Ini dari gerakan tubuh ini bisa juga nih. Ini sama nih, nggak terlepas ini. 3 faktor ini nggak terlepas ini. Ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Karena apa? Tepuk tangan, saya bilang kan. Ini ada gerak tubuh di sini, ada suara dan ada ekspresinya. Apalagi yang di paling belakang. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Nah, ya. Saya berkata tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Saya berkata, apakah teman-teman sudah makan? Sudah, alhamdulillah. Gitu, harus fokus. Jadi nada suara, ekspresi wajah dan gerakan tubuh itu harus sama-sama kita perhatikan. Jadi nggak semata-mata kita cuma hanya mendengar. Karena banyak teman-teman ini. Kenapa? Karena ada 3 yang kita bisa lihat tuh tipe-tipe manusia itu ya. Ada yang tipenya dia dengan melihat dia bisa lakukan itu. Tapi ada dengan dia mendengar, dia pojok sana, dia nggak melihat tapi mendengar, tapi dia bisa. Itu namanya tipe-tipe orang auditory. Dan ada yang harus memang pakai gerakan. Dengan gerakanlah dia bisa paham dan bisa mengerti dan bisa memahami. Itulah keajaiban dan kehebatan kita belajar di Kansa. Banyak yang kita pelajari dan hal-hal itu sering terjadi, baik itu di lingkungan kita, lingkungan sosial, lingkungan kerja, lingkungan rumah tangga, ataupun dimanapun itu berada. Itu semuanya dipakai teman-teman ya. Kita harus kita lihat ibu ini marah atau lagi happy, atau lagi bahagia, atau lagi senang, atau lagi marah, atau lagi dia nggak enak badan, itu bisa dilihat. Karena dengan dia berbicara gitu, ibu udah makan, tadi dari mana? Sudah, tadi di situ. Sama siapa? Sama kawan, sama teman. Kita lihat, oh ternyata dia ini lagi sedih.
Jadi jangan pada saat dia lagi sedih kita tanya terus, dia nggak akan mau, dia akan bosan. Jadi kita perhatikan juga, kita perhatikan dari mana ya. Baik teman-teman, dari meta komunikasi ini itulah ada dua makna yang tersirat ataupun dua arti, yaitu baik arti yang sebenarnya maupun yang tidak. Yang tidak, kursi dengan kursi, tanpa kursi kita bisa ngomong, tanpa kursi ya kita harus bisa ngomong sama kursi, dan dengan kursi juga orang harus bisa ngomong dengan kursi. Kursi apa? Kursi kayu biasa ini biasa aja, tapi kalau kursi kekuasaan dia akan bisa berbicara dengan segala apa yang dia mau, dia bisa lakukan itu. Kenapa? Karena dengan kursi dia bisa ngomong, dia bisa berbuat. Kalau tak ada kursi dia tidak bisa. Dan ada yang sebaliknya juga, tidak ada kursi pun dia bisa. Karena dia paham, dia ngerti, dia tahu alurnya, dia tahu jalannya. Ya, untuk itu mari sama-sama kita lihat. Kita lihat ini arti yang sebenarnya atau yang tidak, yang kiasan atau benar-benar sesungguhnya. Jadi kita harus bisa membedakan. Kita tahu tadi, saya berkata tepuk tangan dong semuanya. Saya berkata, ayo berdiri semuanya. Lihat, ada perintah dari situ, ada nada dari nadanya, dari gerakannya, dan dari ekspresinya. Ayo dong, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Nah, disuruh tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Saya berkata tepuk tangan dong semuanya. Nah, itu baru benar. Ya, oke teman-teman. Saya mau coba lagi, tes fokus lagi sekali lagi buat teman-teman ini. Apakah di sini memang udah fokus? Karena tadi udah dites fokus udah beberapa kali dan teman-teman memang sudah mulai fokus. Atau memang tadi kekenyangan jadi tidak fokus? Itu ada dua arti atau dua makna yang tersirat di sini. Jadi saya akan tes sekali lagi. Saya berkata tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Nah, sekarang cluenya tangan di atas semua, goyang-goyang. Goyang-goyang semuanya, lebih kencang. Lebih kencang lagi teman-teman. Lebih kencang lagi. Lebih kencang. Pegang hidung. Hidung ya. Pegang hidung. Kemudian goyang lagi, lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Lebih kencang. Pegang kepala. 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 Ayo goyang lagi, lebih kencang. Lebih kencang lagi. Saya mau ngetes apakah fokus teman-teman semuanya. Iya. Pegang tangan kiri temannya. Nah, tangan kiri temannya, bukan tangan kiri kita. Ya. Bukan tangan kiri kita, tapi tangan kiri temannya. Pegang tangan kiri temannya. Bisa, udah mulai. Sudah mulai sebagian fokus, sebagian yang bapak atau yang lain cowok ada fokus. Sekali lagi, goyang lagi di atas. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Pegang pundak sebelah kanan. Sebelah kanan. Kanan. Sebelah kanan. Ya kanan ya. Sebelah kanan. Kanan kiri, kanan kiri. Goyang lagi. Goyang lagi kencang. Goyang lagi kencang. Pegang kaki kiri. Kaki kiri ya, bukan kaki kanan. Saya mau ngetes apakah ini benar atau tidak ini perintahnya. Ya sekali lagi, goyang lagi, kencang, lebih kencang, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Pedang telinga. Ada yang ada yang di depan paling depan tapi nggak dilihat. Lihat nada suaranya, lihat gerakan, dia terlihat gerakan saja ya. Teman-teman lihat gerakan saja ya. Jadi saya nggak pegang telinga katanya ya. Telinganya di sini. Ya, sekali lagi, goyang lagi, lebih kencang lagi teman-teman, lebih kencang, pegang siku tangan kanannya. Siku tangan kanannya, bukan temannya.
nggak bisa katanya. Berarti siku temennya yang dipegang. Berarti siku temennya yang dipegang. Pegang tangan kiri, kemudian goyang lagi, goyang lebih kencang lagi, lebih kencang. Pegang telinga sebelah kanan. Goyang lagi, lebih kencang. Pegang tangan sebelah kiri temannya. Tuh rebutan kanan kiri dipegang. Sebenarnya yang kiri atau yang kanan? Kenapa berebut? Pegang tangan kiri tinggal pegang kiri tangan. Kenapa berebut? Ada yang kanan, ada yang kiri dipegang, ditarik-tarik kan? Di sini dari nada suara, dari ekspresi, dari gerakan. Jadi fokusnya di gerakan. Pegang tangan kanannya, kanan yang dipegang. Sementara tinggal tangan kiri tinggal dipegang. Iya. Tapi kenapa harus yang lain yang terjadi? Ya, itulah teman-teman keajaibannya di situ. Jadi ada sebagian teman-teman ini yang fokusnya digerakan, yaitu orang yang fokusnya digerakan tuh dia harus melihat apa yang dicontohkan itu yang ditirunya, nggak dilihat instruksinya atau nada suaranya apa, perintahnya apa, ya teman-teman ya. Itu kita harus benar-benar fokus mana yang disuruh atau yang mana yang perintah. Jangan berdasarkan kita bergerak aja. Pegang tangan kanannya, tangan kiri rebutan, ditarik-tarik muda itu, yang kiri dan kanan. Sebenarnya tangan kiri dan kanan yang mana ini? Atau dua-duanya kiri? Ya itu yang banyak terjadi. Jadi banyak orang yang fokus kepada gerakannya tapi tidak fokus kepada suaranya atau perintahnya. Dan di situ ekspresinya juga mereka lihat. Kita lihat seperti apa. Kita bilang tadi, udah kita katakan gerakan tangan kencang, lebih kencang. Kita bilang pegang tangan kiri, tapi tangan kanan yang dipegang, rebutan lagi malah. Sebenarnya ini fokusnya di mana? Di gerakan atau di suara? Berarti fokus di gerakannya. Harusnya fokusnya di perintah suaranya. Jadi jangan fokus di gerakannya. Jadi teman-teman harus bisa di situ. Lebih memahami lagi ya teman-teman ya. Saya berkata tepuk tangan dong semuanya. Lebih kencang lagi. Ya saya berkata lebih kencang lagi. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Ternyata sudah mulai fokus. Sudah hebat, terima kasih. Saya berkata bumi itu bulat dulunya. Kalau saya bilang 28 itu berapa? 3 atau 2? 2. Kalau 1000 itu berapa? 3 atau 2? 3 atau 2? 800 itu berapa? 2 atau 4? 4 ya? Yakin ya? Ya. Jadi kalau 29 itu berapa teman-teman? 1. Nah ada yang masih bingung. Kenapa 4? Kenapa 3? Gimana sih sampai ditulis ya? Ditulis bingung dia. Bingung. Berapa sih? Sekali lagi. 96 itu berapa? 2 atau 3? 2 atau 3? 2. Udah fokus abang kita ya. 2 ya bang ya. Kalau 38 itu berapa? 88 itu berapa? 4. Iya. Karena udah fokus 4-nya kencang gini 4. Waktu mesti salah gini 4. 2. Kenapa nggak pede? Kenapa nggak yakin? Kita harus yakin, kita harus pede. Kenapa? Lihat dan dengar apa perintahnya, ya. Kalau 63 itu berapa? 1. 69 itu berapa? 8001 itu berapa? 8001 itu 5. 8001 itu 5. Kenapa 4? Kenapa 5? Ada yang bertanya, kenapa 4 ada 5? 8001 itu berapa? 5. 5 yang bunda ya. Tepuk tangan dong buat bunda. 8001 teman-teman itu 5. Iya saya bertanya juga kenapa 5? Saya bertanya bingung.
9.006 itu berapa? 9.006 itu berapa? 34. Lihat suaranya, lihat perintahnya. Nah, 4. Kalau 9.001 itu berapa? Sepertinya masih ada yang bingung ya teman-teman ya. Kenapa 4, kenapa 3 katanya? Kenapa 4, kenapa 3? 9.001 itu berapa? Kalau 9.008 itu berapa? Kalau 26 itu berapa? 1. Benar, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, jadi dilihat instruksinya apa, dari suaranya apa, kemudian berapa, clue-nya apa, itu teman-teman harus lihat. Oke, jadi kenapa 4, kenapa 5? Mesti ada yang bertanya sampai sekarang. Kenapa 4, kenapa 5, kenapa 3 ya? Clue-nya, bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Jadi kenapa dibilang 5, kenapa dibilang 4? Lihat angkanya itu ada bulatan. Ini bocoran teman-teman, biar teman-teman paham. Bocoran, oh baru ketawa. Oh iya. Ya. Jadi kalau 9.001, lihat lingkarannya ada berapa? 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi lihat perintahnya apa dan disimak baik-baik. Makanya sangat penting ada suara, kemudian gerakan dan ekspresi itu sangat penting. Jadi lihat clue-nya. Jika dikatakan 9.003, nah berapa? Langsung udah otomatis. Jangan ada yang 3, ada yang 4. Malah bertanya, dari mana datangnya 3? Dari mana datangnya 4? Bisa ya teman-teman ya, ayah bunda sekalian. Jadi ketiga faktor ini sangat penting. Dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, kita lihat instruksinya apa. Ya. Kemudian kalau pesawat itu mendarat di dataran, kalau 74 itu berapa? 74 itu 1? 2 ke 1? 2. 74 itu 2. Karena clue-nya apa? Pesawat mendarat di dataran. Kenapa dikatakan dataran? Yang mendatar ya teman-teman ya. Yang mendatar. Jadi teman-teman udah hitung. Oh yang mendatar berapa? 7. 7 satu garis. Kemudian 4 satu garis. Ada 2. Jadi lihat apa yang dikatakan, kita simak. Oh clue-nya ini dan angkanya ini. Oh ternyata tidak ya. Kalau 33 itu berapa? 88 itu berapa? Gak ada. Jadi kalau 445 22 445 itu 3 ya teman-teman ya. Jadi lihat yang garisnya. Jadi suaranya tuh lihat perintahnya apa? 445. Jadi ada 4 ada garisnya, kemudian 4 lagi ada garisnya, ada 5 ada garisnya di atas. Bisa ya? Oke. Udah mulai fokus, udah mulai paham. Kalau 374 2. Kalau 449 itu berapa? 2. Kalau 27 itu berapa? 1 dari mana? 1 yang mudah. 227 itu berapa? 3 548. Oh, udah mulai paham ya. 774 451 451. Lihat apa yang diberitakan. 337 1 apa 3?
Tuh ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, jadi dengar ya, perintah ada di situ di suara. Jadi kita lihat apa perintahnya, dan clue-nya kan sudah jelas. Jadi kita harus fokus. Jadi kita bisa fokus. Jadi segala sesuatu itu kita mengambil keputusan, kita harus fokus pada objeknya apa. Jadi jangan kita selalu mengambil keputusan itu gegabah. Ada suatu masalah kita langsung jangan. Kita pikir dulu, kita analisa dulu. Apa sih ini? Problemnya apa? Jadi jangan salah ambil keputusan. Jadi kita lihat instruksinya itu apa. Jadi kita bisa melihat dari nada suaranya, kita bisa dari ekspresi wajahnya, kita bisa gerakannya. Jadi kalau ada masalah di luar pun sana, kita bisa mengatasinya, kita bisa menyelesaikannya. Dan nggak ada, tadi kan sudah dikatakan di awal tadi, nggak ada namanya masalah, yang ada namanya fenomena. Karena masalah itu udah nggak ada jalan penyelesaiannya. Kalau fenomena itu masih bisa dia. Jadi nggak ada yang masalah ya teman-teman ya. Karena kalau selama dia masih bisa diselesaikan, itu tidak ada namanya masalah. Ya, nih dari nada suara tadi, ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Kemudian di ekspresi wajah, ekspresi senang, ekspresi bahagia, ekspresi sedih. Dapat kabar dari kampung. Kenapa? Misalnya orang tua meninggal. Itu udah jelas ekspresi gak bahagia seperti ekspresi dia dapat hadiah atau dapat durian runtuh. Beda. Dia pasti cemberut, sedih, dia. Kita tahu teman kita ini lagi ada masalah. Kenapa? Kita bisa lihat dari ekspresinya. Ekspresi dia sedih. Beda dia senang, happy, dia gembira, dia senang, dia berdendang-dendang. Ini pasti dia dapat sesuatu, senang. Ya, kita bisa lihat di situ. Kemudian dari gerakannya, kita melihat gerakannya. Apa sih gerakan ini? Apa sih perintahnya? Kiri, kanan, depan, belakang, samping, bawah. Apa yang diperintahkan? Diperintahkan kiri, kita pegangnya kanan, kita fokus. Perintahnya apa? Jangan kiri juga, padahal dipegang kanan, malah rebutan. Jangan. Kita lihat. Ya, jangan bilang pegang tangan kiri temannya, sibuk berdua ditali, yang satu kiri, yang satu kanan. Yang berarti yang dipegang kiri atau kanan? Dari mana geraknya? Karena dia fokus kepada gerakannya, tidak fokus kepada perintah suara tadi. Coba sekali lagi teman-teman, angkat tangannya ke atas, goyangkan kencang, lebih kencang lagi, kencang, pegang telinga. Udah mulai fokus ya. Jadi dengan suara dan gerakan tubuh. Jadi lihat suaranya. Telinga bukan di sini tapi di sini. Bisa ya? Oke ya. Ini bisa digunakan atau diterapkan di mana saja bisa teman-teman. Dan ini bisa juga digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nih. Sekian dari saya. Karena teman-teman sudah mulai fokus dari ketiga perintah ini, makanya saya sudahi. Saya sekali lagi sebelum saya tutup, angkat dulu tangan teman-teman semuanya. Lebih kencang lagi. Iya, hempaskan dengan suara. Lagi, sekali lagi, biar tidak ngantuk. Itu udah banyak yang ngantuk di belakang. Lebih kencang lagi dan lebih kencang lagi. Iya, pegang tangan kiri. Kiri atau kanan? Iya, lagi goyang lagi, pegang lagi, goyang. Nah, belum ada suruh pegang, dipegang lagi langsung ke bawah. Instruksinya belum ada. Lihat gerakannya, pegang kaki kiri ya, bukan kanan. Oke? Goyang lagi. Oke, ini dari gerakan, dari suaranya diperhatikan. Apa perintahnya? Silakan goyangkan lebih kencang dan lebih kencang lagi. Pegang tangan kiri temannya. Pegang tangan kiri, yang satu pegang tangan kanan dan saling berpegangan, kiri dan kanan. Lihat perintah dan gerakannya. Berarti fokus kepada gerakan. Saya bilang kiri dipegangnya kanan, ya yang bunda ya.
fokusnya dengan suaranya, dan jangan kita terkecoh dengan gerakan kiri, kanan, rebutan. Ini aku nih, aku di duluan nih, ya, jangan. Jadi teman-teman harus fokus dari sini, bukan dari sini aja dan di sini, tapi di sini juga. Penekanannya di sini, di nada suara ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.